Kami sebagai Wakil Ketua MPR, sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB, menolak keras jika aturan soal investasi miras ini diberlakukan. Jadi perpresnya sebetulnya adalah membuka ruang bagi lahirnya investor-investor asing di Indonesia. Nah, salah satunya adalah terkait dengan miras. Tapi ketika ditulis miras, maka nggak ada kata lain yang untuk tidak mabok ya. Bahwa ternyata 70% itu kriminalitas gara-gara dari efek dari mabok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kali ini kita menyoroti tentang investasi ini ya. Memang di Indonesia tengah gencar-gencarnya menggalakkan investasi ini ya. Sebelumnya ramai dibahas tentang investasi Tesla atau macam-macam lah. Yang kemudian tampaknya kabarnya kurang follow up-nya saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti yang ramai dibahas saat ini adalah investasi miras, begitu. Karena Presiden Jokowi sudah mengeluarkan PP 10 tahun 2021, di mana dengan PP ini maka miras dimasukkan sebagai bidang usaha terbuka, bukan tertutup. Ini artinya bidang usaha miras atau industri miras ini bisa diproduksi secara legal dan dimungkinkan untuk menerima suntikan dana investasi baik dari asing, domestik, koperasi, bahkan sampai UMKM. Jadi dari skala besar hingga skala kecil. Tapi dengan persyaratan hanya untuk 4 provinsi, yaitu Bali, Sulawesi Utara, Papua, dan juga NTT. Namun ada juga klausul di bawahnya yang mengatakan untuk penanaman modal baru di luar 4 provinsi tersebut dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Ini artinya masih dimungkinkan loh di provinsi lain. Nah, kita akan membahasnya ya, karena pastinya ini menuai kontroversi. Banyak sudah yang menolak, Muhammadiyah, NU, banyak unsur masyarakat yang menolak. Ini sudah gabung juga ini narasumbernya saat ini. Ada Pak Jazulil Fawait SQMA, Wakil Ketua MPR dari PKB. Assalamualaikum, kita panggil Kak Jazilul ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Rahma? Ya, baik, dan alhamdulillah. Narasumber Pak Kiai Khalil. Halo, assalamualaikum. Ya, ini ada juga Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Profesor Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, LC.MA, PhD. Belum profesor. Oh, belum ya? Oh, ini salah nih ngelihat di Google-nya nih. Nah, selanjutnya ada Dr. Ade Armando, MSc, dosen FISIP UI, begitu ya, Kak Ade? Ya. Assalamualaikum juga, Kak Ade. Waalaikumsalam. Nah, ini pertamanya ini ke siapa dulu ini enaknya ya soal investasi miras ini, karena dibolehkan dengan syarat kearifan lokal begitu ya. Pasti banyak yang baru tahu ya bahwa ternyata miras ini ada kearifannya. Begitu. Baik, silakan mungkin Pak Jazilul dulu deh. Ya, tentu Presiden punya hak untuk mengeluarkan perpres terkait undang-undang yang memang memberikan mandat. Tetapi kami sebagai Wakil Ketua MPR, sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB, menolak keras jika aturan soal investasi miras ini diberlakukan. Pertama begini, kita ini memang tahu kita dalam kondisi sulit. Fokus kita pada kesehatan, ekonomi, dan memang saya paham bahwa miras ini diharapkan ada investasi masuk dan menambah devisa. Tetapi ketahuilah bahwa ini madorotnya lebih besar. Coba dihitung dari semua kebijakan dan apa yang kita punya. Dari nilai-nilai Pancasila, jiwa Pancasila, itu juga tidak membenarkan miras. Tujuan bernegara melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Miras tidak ada di situ. Nah,
Oleh sebab itu, saya berharap Presiden bisa mengevaluasi dan dilakukan sosialisasi awal dulu. Karena ini kan suara umat Islam, suara ormas, bahkan suara Papua sendiri. Bahkan suara orang yang beragama Kristen di Papua. Itu juga menolak. Nah, perlu tahu bahwa Papua ini tidak membutuhkan investasi miras. Papua ini butuh investasi peningkatan sumber daya manusia. Nah, bahasa saya ini sudah wilayah yang relatif IPM-nya rendah. Tapi Bali tidak menolak. Bali tidak menolak. Nggak ada masalah. Makanya nggak usah diatur oleh Perpres. Atur saja oleh Perda. Kalau itu menjadi kearifan lokal. Tetapi kalau ini diatur oleh Presiden, maka kita akan diketahui oleh semua bangsa ini bahwa ternyata miras itu ada yang legal di suatu tempat. Dan saya katakan bahwa kita ini bukan bangsa pemabuk, bukan. Kita ini bangsa, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan tidak ada agama satupun yang memperbolehkan miras. Dan miras ini menjadi sumber dari semua keburukan dan kejahatan, kriminalitas. Apakah anak-anak kita bisa lebih cerdas dengan minuman keras? Ya. Kalau kita hanya berpikir devisa, berpikir mendapat keuntungan negara saja, dipertukarkan dengan masa depan bangsa, tentu narkoba lebih banyak uangnya. Kita ini harus berpikir lebih jelas. Ya, baik. Bahwa investasi ini juga, toh kita tahu bahwa prioritas pemerintahan jilid 2 adalah peningkatan sumber daya manusia. Kita didahului dengan revolusi mental. Kok tiba-tiba kita mengarah pada investasi miras yang itu bertentangan dengan semangat dan tujuan itu. Ya, toh masih banyak investasi yang lain yang bisa ditingkatkan. Ini menarik ini Kak Jazilul ya. Karena mungkin saya ke Kak Ade ya, karena tadi itu tujuan kita kan, tujuan mendirikan bangsa ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah kalau gini kan jadi memabokkan kehidupan bangsa nih Kak Ade. Ya nggak begitu juga lah. Jadi pertama-tama kita harus jelaskan duduk perkaranya ya. Sebenarnya yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi kan bukan cuma sebuah Perpres, ini bukan hanya mengatur tentang miras ya. Yang diatur oleh Perpres ini adalah bidang-bidang usaha yang dibuka, yang kan tadinya ada daftar investasi negatif. Jadi wilayah-wilayah usaha yang di sana tidak diizinkan masuknya investasi asing. Ya. Nah dari tahun ke tahun selalu pemerintah, baik pemerintah Jokowi maupun pemerintah sebelumnya, itu memperlebar wilayah di mana investasi asing itu bisa masuk ya. Ya kita ingat dulu ketika gedung bioskop misalnya contohnya juga ramai itu ketika pihak asing boleh masuk ke Indonesia. Nah dalam hal ini, jadi Perpresnya sebetulnya adalah membuka ruang bagi lahirnya investor-investor asing di Indonesia. Nah salah satunya adalah terkait dengan miras. Ya. Jadi yang baru dari peraturan mengenai miras ini adalah bahwa mulai saat ini investor asing bisa masuk ke usaha miras yang semula tidak diizinkan. Kalau soal apakah di Indonesia miras itu dianggap sebagai legal, sejak dulu pun legal. Ya, sebagai contoh inilah yang kita sebut, ya misalnya paling gampang kita menggunakan contohnya adalah bir hitam atau angker bir, ya, atau misalnya minuman-minuman beralkohol atau minuman keras lainnya seperti yang bisa diperoleh di tempat-tempat tertentu di Indonesia, di hotel, di bar, ya, ada wine, ada whisky, bahkan ada champagne, itu bisa diperoleh di berbagai tempat, tapi dalam wilayah penjualan yang tepat. Nah, jadi kalau soal legalnya dari dulu juga sudah legal, ya. Ya, tapi ini bisa menjadi lebih besar karena ada suntikan investasi, begitu kan? Dan jika investasi orang pasti ingin laku, kalau laku berarti kan mesti dipasarkan, begitu kan? Nah, ya jadi yang lebih betul, semua argumennya Kak Rahma ini benar sekali, ya. Kalau investornya lebih
lebih besar, maka produksinya bisa lebih besar. Termasuk di dalamnya yang sebetulnya juga disasar adalah investasi agar bisa dibangun produksi yang bisa diekspor ke luar negeri. Jadi jangan juga bayangkan bahwa ini hanya akan yang disasar pasar dalam negeri, itu juga pasar luar negeri. Tapi saya terima argumennya Kak Rahma ini, saya terima. Kalau dia menjadi lebih besar, maka jumlah produksinya bisa lebih besar. Dan artinya pilihan minuman kerasnya menjadi lebih banyak. Tapi jangan lupa, minuman keras itu tidak mesti dengan sendirinya kita kaitkan dengan minuman yang misalnya bikin mabuk seperti, taruhlah kalau kita bicara di Indonesia, kalau Kak Rahma kenal, minuman-minuman oplosan, ya, yang sebetulnya berbahaya sekali. Atau misalnya orang menyebutnya sebagai cap tikus misalnya. Nah itu yang jauh lebih berbahaya. Nah ini kita nggak bicara tentang minuman-minuman keras seperti itu ya. Kita bicara tentang Tapi Kak Ade, saya putus ya. Ini kayaknya tidak perlu diperdebatkan lagi tentang dampak negatif minuman keras baik yang oplosan maupun tidak. Karena di negara besar pun itu banyak yang kewalahan, termasuk di Papua ini. Bahkan mereka mengatakan takut bisa punah ini orang Papua kalau terus-terusan. Jadi saya kira ini semua orang sudah tahu ya bagaimana dampak minuman keras ini begitu. Oh enggak, yang di Papua itu kan gini ya, kalau saya nggak tahu Anda pernah minum minuman keras nggak ya? Kalau saya pernah, saya bukan peminum, tapi saya tahu minuman keras. Dan saya bisa membedakan antara misalnya bir dengan wine dengan yang misalnya lebih berat. Kalau bir itu kan sebetulnya, kalau yang diminum oleh orang-orang Papua itu adalah bir, kita nggak usah membayangkan kondisi Papua kan memang menyedihkan sekali ya. Di mana biasanya kita seringkali melihat bagaimana, seringkali orang melaporkan bahwa bagaimana orang Papua itu minum sampai mabuk-mabukan, dan kemudian gara-gara mabuk-mabukan itu mereka melakukan hal-hal seperti kekerasan, seperti ya hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan ketika orang sedang normal. Nah itu yang harusnya dikendalikan, itu yang dicegah, itu yang dijaga. Jangan sampai minuman-minuman keras yang berbahaya itu dengan tingkat alkohol yang tinggi itu bisa dengan mudah dibeli, diperoleh, dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi remaja dan anak-anak. Tapi kalau kita bicara tentang bir, misalnya seperti bir Bintang atau Heineken, itu sebetulnya efek mabuknya itu tentu tidak seberat atau tidak seberbahaya seperti minuman-minuman yang kita bicarakan. Tapi tentu saja kembali ke kalau kita pakai penjelasan agama, iya memang kalau kita bicara agama, memang semua agama, bahkan sebetulnya saya duga ya, Kristen itu sendiri mengharamkan minuman keras atau minuman beralkohol, karena saya ingat sekali pada tahun 20-an, 30-an itu di Amerika Serikat juga ada masa di mana minuman keras itu diilegalkan. Jadi poin saya ingin jelaskan dulu perkaranya. Minuman keras itu legal di Indonesia. Okay? Minuman keras itu harus dibedakan antara minuman keras dengan tingkat kadar alkohol rendah dan tingkat kadar alkohol tinggi. Minuman keras itu legal, tapi penjualannya pasti harus dibatasi. Promosinya harus dibatasi, sehingga misalnya iklan di televisi pun dilarang. Jadi yang lebih penting kita jaga dalam rangka melindungi masyarakat kita adalah tentang bagaimana kita bisa mengendalikan agar baik Kak Ade, tapi dalam aturan yang diterbitkan Perpres itu tidak disebutkan ya kadar alkohol rendah misalnya berapa persen, tidak ada itu, tidak ada klausul itu loh ya. Jadi ya ini mungkin ini pendapat Kak Ade sendiri, ha? Enggak, itu tentang investasi. Iya, jadi bisa juga kadar alkohol tinggi gitu karena tidak ada klausul itu. Aturannya lagi, nanti ada aturannya. Belum ada aturannya. Ya. Ada aturannya tentang misalnya saja di mana orang bisa kayak misalnya di mana bir Bintang itu bisa dijual, di mana wine bisa dijual, di mana whisky bisa dijual. Artinya merujuk pada kadar alkohol. Enggak, kadar alkohol tadi. Baik, kita kasih kesempatan ini Kiai Holil, silahkan ini. Saya kepengen menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Ade Armando persoalan kadar alkohol. Jadi yang menjadi persoalan di perdebatan keagamaan itu bukan semata-mata alkohol, karena jus pun juga mengandung alkohol, tapi di bawah 5%. Kalau di atas 5% itu yang sudah dalam kadar ilmu kesehatan itu sudah memabukkan. Jadi kalau dalam terminologi keagamaan itu sesuatu yang memabukkan. Persoalan itu apa namanya, itu whisky atau inek dan lain sebagainya yang membuat kita gitu itu yang diharamkan.
Nah, persoalannya begini, kalau memang tadi berkenan, saya nggak mau berdebat persoalan legal tidak legal, karena yang kita mau masuk kepada persoalan miras ini pertama itu dibuka secara umum dan menjadi investasi tanpa batas loh. Kalau yang lain itu masih ada investasi berapa persen asing, berapa persen dalam negeri, ini nggak sama sekali loh. Jadi kalau nanti tadi akan ada promosi, pasti setiap ada produksi pasti ada promosi dan akan besar-besaran. Yang perlu juga disikapi juga berkenaan dengan local wisdom, kearifan setempat, di mana arifnya. Jadi ini ada kesalahan memahami kearifan lokal ya, bahwa orang-orang yang mungkin minum yang beralkohol itu ada ritual, dia nggak sampai mabuk loh. Jadi mereka memang ada alkoholnya, tapi tidak dibikin mabuk-mabukan. Dan ini disimplistis oleh pemerintah, disederhanakan, akhirnya menjadi miras itu adalah boleh gitu loh. Padahal ada tradisi itu untuk penyemangat, penghangat begitu, seperti halnya yang kadar alkohol yang nggak sampai mabuk, itu yang di tradisi dalam suatu lokal tertentu, tempat tertentu seperti itu, bukan mabuknya. Kalau mabuknya itu bukan kearifan lokal, karena mabuk sebelum kita lahir pun juga ada mabuk, sebelum Islam datang pun sudah ada mabuk. Dan ini mabuk itu bukan lokal, tapi internasional. Oleh karena itu kalau Majelis Ulama sudah ada 2 fatwa sebenarnya mengkategorikan itu, tapi ketika ditulis miras, maka nggak ada kata lain yang untuk tidak mabuk ya. Tapi kita begini, persoalan nanti ada penjualan dari minuman keras, lagi ada penjualan hal-hal yang memabukkan, sebenarnya bukan legal. Artinya diem-diem saja itu bisa merata loh, apalagi dibuka bebas. Nah, ini mau seperti apa? Kalau bahasanya Mas Jazil tadi, mau bikin jadi negara pemabok apa kan gitu loh. Mereka dilarang saja, anak-anak sekolah tuh keluar kadang-kadang mereka dengan nakalnya mabok, dan nggak sedikit yang mereka tuh putus sekolah gara-gara mabok. Kalau mengungkap namanya dari WHO, per 20 orang yang mati di dunia ini 1 orang tuh karena miras loh. Dan juga seperti hanya tahun 2011 diungkapkan oleh di Sulawesi Utara ya, bahwa ternyata 70% itu kriminalitas gara-gara dari efek dari mabok itu. Kira-kira dari negara yang kaya seperti Indonesia, apakah kehilangan umpamanya mencari alternatif investasi yang lebih sehat secara investasi ekonomi pada penggunanya dan juga pemakainya dan juga pengelolanya. Ini baru dalil-dalil yang realita. Kalau dalil agama nggak usah didalilin lagi. Kullu muskirin haramun, ya kan? Satu yang memabukkan itu haram. Ijtanibul khamra fa innahu ummul khaba'is. Tinggal hal yang memabukkan, karena itu adalah awal dari sebuah keburukan. Itu sudah jelas kalau dalil agamanya, nggak ada yang diperdebatkan lagi. Mungkin itu. Iya, ini kembali lagi ke Pak Jazilul ya, karena tadi disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa, tadi saya yang tertarik. Kita tahu contohnya di Papua, NTT begitu ya, itu kan daerah-daerah yang memang sudah daerah tertinggal lah secara pembangunan, fasilitas pendidikan tertinggal, otomatis kualitas pendidikan juga terbelakang. Bisa terbayangkan nggak Kak Jazilul, ketika sudah fasilitas pendidikan kurang, pendidikannya kualitasnya juga kurang, tapi malah dibeli miras, akan jadi seperti apa kira-kira? Ya tambah miskin, Rahmat. Miskin spiritual, miskin jiwanya, dan miskin juga secara nyata. Jadi investasi yang diharapkan untuk menambah devisa, yakinlah itu sebenarnya akan menambah tantangan masalah di masa depan. Itu kemiskinan baru nanti akan kita hadapi. Nah, oleh sebab itu saya berharap meskipun Presiden punya hak untuk mengeluarkan Perpres yang mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa ini dievaluasi. Yang kedua, sebenarnya DPR itu sudah berulang kali, Rahma, untuk membuat rancangan undang-undang minuman beralkohol. Sampai sekarang nggak bisa putus. Untuk menentukan kadar, tempat, pola, distribusi. Nah, tiba-tiba ini keluar Perpres soal industri minuman keras. Bukan hanya beralkohol, minuman keras. Nah, oleh sebab itu, saya sering sampaikan ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya, jiwa Pancasila, nilai-nilai budaya yang disebut kearifan lokal itu. Ya, sama seperti oleh Pak Khalil Nafis tadi. Di mana kearifan lokal itu apa?
apa? Ini soal Pancasila ini, Kak Jazilul. Iya, coba kita kupas satu-satu. Di mana Pancasilanya miras? Nah, ini ditanyakan ke Kak Ade nih yang suka ngomong Pancasila. Pancasila ini harus ditanyakan ke Kak Ade nih soalnya. Ini gimana sih Kak Ade begitu? Di aborigin aja itu sampai mengalami masalah ya. Di suku Indian di Amerika ya, di Dakota itu bahkan sampai menggugat pabrik mirasnya ya, karena membuat penduduknya banyak mengalami masalah kesehatan. Nah ini, oke, pertanyaannya tadi, di mana Pancasilanya begitu? Ya, karena itu kalau saya ingin kita cukup hati-hati membicarakan apa yang sedang menjadi fokus perhatian kita. Isunya di sini adalah masuknya investasi asing dalam industri miras, ya, bahwa mereka berhak untuk boleh masuk ke Indonesia dan mengembangkan misalnya pabrik miras lah ya. Nah, tapi tidak ada sesuatu yang baru di situ, mengingat bedanya cuma sekarang, dulunya yang jadi pemain cuma lokal, sekarang lokal plus asing. Tapi memang mirasnya sudah ada di Indonesia. Nah, kalau selama ini miras sudah menjadi masalah di Indonesia, pasti masalahnya bukan karena ada miras asing, tapi karena ada sesuatu yang salah dengan distribusi miras di Indonesia. Karena itu yang saya lebih dorong adalah tadi undang-undang minuman beralkohol. Yang memprihatinkan saya adalah kalau sampai undang-undang tersebut tidak kunjung bisa diwujudkan di DPR, biasanya itu karena ada kepentingan-kepentingan. Nah, ini kan pertanyaan kepentingan siapa? Karena memang kalau tidak ada undang-undang, saya ingat sekali dulu misalnya di zaman, karena saya dulu kenal dengan Pak Gita Wirjawan, ketika Pak Gita Wirjawan jadi Menteri Perdagangan, dia pernah bikin peraturan bahwa minuman beralkohol, bukan minuman keras, minuman yang mengandung alkohol, sesedikit pun si minuman tersebut tidak boleh dijual di retailers, tidak boleh dijual di misalnya Indomaret dan seterusnya. Tapi kalau tidak salah begitu Menteri Perdagangannya diganti, minuman-minuman yang mengandung alkohol itu kembali muncul di tempat-tempat gerai-gerai penjualan yang seperti Indomaret dan kawan-kawan itu. Nah, itu yang menurut saya lebih bermasalah. Ya, ini Kak Ade, saya putus Kak Ade. Apalagi dulu aja sudah bermasalah ya, apalagi nanti jika sudah ada investasi besar-besaran, pasti penjualannya juga harus besar-besaran begitu ya. Nah Kak Ade, banyak yang menyarankan agar Perpres ini dicabut saja begitu. Kalau Kak Ade sendiri bagaimana? Oh ya, boleh saja. Nggak ada sesuatu yang terlalu penting dari si Perpres ini. Kalau Perpres yang mau dicabut ya dicabut. Artinya nggak ada perdebatan yang serius lah di situ. Ini beda dengan misalnya SKB 3 Menteri tentang pakaian kemarin. Kalau cuman bahwa gara-gara masyarakat keberatan agar investasi asing di industri miras ini harus dibatalkan, dan itu keras tekanan dari publiknya, saya sih menganggap bahwa Presiden nggak usah juga terlalu bertahan di situ. Kalau memang nggak boleh ya nggak boleh aja. Karena tidak ada sesuatu yang terlalu serius juga dengan isu tentang ya tepat sekali. Kira-kira apa sebabnya ya Kak Ade? Karena kan investasi ini juga datanya juga tidak jelas ya seberapa sih yang akan menguntungannya, karena kan investasi masuk berapa tapi biaya ekonomi akibat dampak juga besar nantinya begitu ya. Jadi ini mengapa sih pemerintah ini kok menurut Kak Ade kok tiba-tiba mengeluarkan Perpres seperti ini? Pertama, saya mungkin juga nggak terlalu setuju kalau Anda katakan bahwa efek ekonomi akan sebesar apa. Saya nggak tahu, karena kita nggak punya juga data mengenai apa yang dimungkinkan. Karena ya pasti SDM rusak dong, SDM-nya kan pasti menurun. Nah itu juga biaya ekonomi sendiri kan? Itu kesimpulan Anda loh Kak Rahma. Ya, maksud saya begini, kalau yang masuk itu adalah investasi di bidang minuman beralkohol dengan tingkat alkohol yang rendah, yang tadi dikatakan oleh Kak Holil sebagai bukan sesuatu yang membahayakan, memang bukan, juga nggak ada masalah sebenarnya. Kita semua nih buta nih, tentang siapa yang akan masuk, kira-kira dia akan mengembangkan minuman seperti apa, apakah yang di atas 5%, apa yang di bawah 5%, dan seterusnya. Tapi yang pasti adalah minuman-minuman semacam itu biasanya sih memang tingkat bahayanya tidak sebesar seperti yang tadi saya katakan. Nah, dengan kata lain, dan kemudian kalau Anda katakan, Anda pertanyakan, kenapa sih pemerintah seperti kepengen banget? Ya, saya ingatkan ini cuma salah satu
daftar investasi negatif yang dibuka, dan sebetulnya bukan cuma miras yang dibuka, ada banyak lainnya. Jadi salah satunya saja miras. Ya Karena tentunya itu saya yang tidak- lain mungkin tidak masalah pastinya, ya pastinya miras. Nah, barangkali karena yang lain tidak masalah. Nah, karena itu saya tidak menganggap bahwa, saya duga sih kalau memang tekanannya sangat keras dari publik, saya duga sih Pak Jokowi juga mungkin sekali mencabut. Nah ini dari MUI sendiri akan terus melakukan tekanan begitu, Kak Holeo? Oh iya, kalau kami kan pasti menyampaikan yang menurut kami benar dan juga mensuarakan suara dari masyarakat yang lewat kami sampaikan. Saya ingin menyampaikan, saya mengutip, saya nggak ngerti ekonomi lebih detail ya, tetapi yang disampaikan oleh Pak Derajat Wibowo yang dimuat di Republika itu menyampaikan kerugiannya kan lebih besar daripada hasil investasinya di miras ini, hasil penelitian dia yang di Amerika Serikat. Kerugian terbesar 72% itu ada pada tingkat produktivitasnya yang hilang. Yang saya tahu teman-teman yang mabok itu kadang-kadang di jalanan juga tidur, seharian juga nggak bisa bekerja ya. Dan juga diantaranya 11% karena biaya kesehatan, pencernaan yang meninggal itu. Saya pikir meskipun kita buta, tapi kan dari orang yang sudah melakukan penelitian bisa dikutip oleh kita sebagai dasar ya. Akademik pun juga begitu, kami pun mengeluarkan fatwa pun berdasarkan istiqra, berdasarkan riset yang disampaikan oleh ahlinya. Oleh karena itu, menurut saya perlu juga kita mempertimbangkan dan Presiden pun juga mempertimbangkan berkenaan dengan suara-suara ini. Kalau nanti tidak lagi menerima suara rakyat dan itu tidak ada yang besar prinsip lah untuk negara, apalagi tadi full ya, orang asing itu boleh masuk tanpa ada pembagian modal, apa tidak lebih merugikan, nanti malah trust masyarakat kepada pimpinan kita itu tambah berkurang atau malah menghilangkan trustnya, kan kerugiannya kepada Presiden untuk melakukan pembangunan berikutnya karena tidak mendapat sambutan baik dari masyarakat. Apalagi nanti ketika berakibat kepada hal-hal yang lebih prinsipil. Kenapa? Ada yang merasa ini adalah bagian akidah, bagi kami adalah bagian dari paham keagamaan, di mana ya kemungkaran dibiarkan begitu meluas, kemudian kita juga membiarkan sudah jelas-jelas dilarang oleh semua agama. Sementara Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, mengamanatkan keagamaan. Kemudian pemerintah akan memaksakan seperti ini. Saya setuju Mas Adi Armando, ini pemerintah jangan kekeh lah. Kalau tidak mau kehilangan dukungannya, tidak mau kehilangan kepercayaan dari masyarakat, saya pikir harus dipertimbangkan. Tapi dan Kak MUI Holil, tentunya nggak semuanya kok, ada juga yang mendukung, terutama 4 provinsi ini. Dari Bali misalnya, Gubernur Bali juga menyambut baik, karena di Bali itu terkenal dengan arak Bali, begitu, yang menjadi objek wisata di sana, begitu, karena khas begitu. arak itu kan tidak selalu memabukkan. Kadar-kadar mereka minum sebuah tadi hidangan, bahasanya Mas Adi Armando, pada tingkat mereka yang bukan muslim ya, penghangat seperti itu mereka lakukan, tapi tidak untuk mabuk. Tapi kalau miras itu konotasi sudah yang memabukkan, sehingga pertemuan itu tidak lagi efektif di dalam membangun silaturahim kalau bahasa kita, kedekatan. Makanya kearifan lokal itu adalah jamuan-jamuan penghangat, itu kearifan lokal. Tapi ketika mabuk udah nggak ada arifnya dan nggak ada lokalnya, sehingga kalau alasan itu yang dipakai sangat tidak ketemu. Oleh karena itu MUI kalau secara kelembagaan pasti menggunakan cara yang baik. Cara penyampaikan kebenaran itu ada kalanya dengan cara bisik-bisik kan, seperti yang dilakukan oleh ketua umum, nggak pernah beri statement, ya bisik-bisik aja, tolong diperbaiki. Kalau saya yang muda begini ya teriak lah kan, gitu kan beda. Mas Adi Armando, model Mas Jazil itu kan bisa teriak karena kita memang beda energi. Jadi kita tetap menyampaikan dengan berbagai cara yang tentu karena ini kelembagaan ulama dengan dicari yang terbaik. Dan yang kami suarakan ini kepada pemerintah cukup mengobati. Ulama merasa ya masyarakat merasa diwakili oleh ulama untuk menyampaikan di tengah sekarang. Mohon maaf, ini saya alhamdulillah Mas Jazil PKB ini bersuara. Saya mulai kemarin itu nunggu mana nih nggak ada partai yang bersuara. Saya khawatir masyarakat pada nggak percaya sama partai. Sudah jelas di sini ada soal miras kok nggak ada yang bersuara. Nanti konstituennya pada lari nih. Orang-orang NU pada nanya ke saya, Yai mana ini orang-orang partai? Terima kasih. Nah sekarang Mas Jazil ini jadi viral hari ini. Wah ini bukan bangsa pemabuk, itu mewakili artinya sudah bisa mengikat kembali konstituennya. Kalau enggak, konstituen menjadi tidak percaya, Pak. Dan ini sudah tidak perlu ada perdebatan lagi persoalan hukum. Tapi begini Kak Holil,
Merasa ini nggak sih ya, orang banyak menyayangkan, memprihatinkan kenapa ini semua seperti tidak sensitif ya, pemerintah tidak peka dengan kondisi, sudah tahu ini miras ini tentu sudah sensitif lah di Indonesia mengingat dampaknya juga. Padahal wapres kita juga dari MUI, ini banyak mempertanyakan kalau MUI sendiri melihatnya bagaimana? Nah itulah saya bilang Pak Wapres itu butuh suara kita. Mungkin desakan orang-orang yang pengusaha miras itu terlalu kuat, sehingga Wapres pun butuh suara kita untuk memperkuat Wapres. Jadi dari MUI sempat kontak Wapres nggak? ya secara individu pastilah teman-teman kontak, kan banyak yang pengurus MUI juga jadi stafnya beliau, dia pasti kontak lah. Tetapi kan ini tak perlu diumumkan ke publik. Intinya adalah tekanan. Kenapa diam-diam ada legalisasi miras? Kita tahu bahwa tekanan ini kuat, ya, bahwa modalnya ini kuat, sehingga membutuhkan pengerahan tenaga dan energi masyarakat untuk menolaknya. Agar apa? Mengembalikan bangsa ini pada relnya, kembalikan bangsa kepada Pancasila. Ini ada wakil ketua MPR, saya pikir yang bisa menjaga Pancasila. Jangan sampai kita meleset dari Pancasila ini. Kalau tidak, ya kita kebawa ke blinger itu tadi, kebawa mabok, karena yang ngasih adalah uang mabok, yang nerima mabok, akhirnya mabok semua. Lah, kalau kita ikut mabok itu kan jadi bangsa-bangsa mabok nantinya. Oleh karena itu saya pikir perlu ada yang sedikit meluruskan, meskipun kadang-kadang kita juga ya dicewer dikit lah, dibenci oleh sebagian orang yang punya kepentingan. Oleh karena itu saya pikir Wapres tengah berkampanye tentang bagaimana ekonomi syariah, bagaimana zakat, bagaimana wakaf. Kok tiba-tiba Homer itu dilegalkan, itu kan sangat menyakitkan bagi kita. Gitu. Meskipun ini untuk daerah-daerah yang memang mayoritasnya bukan Muslim, begitu loh Kak Aulnya. Uangnya dilarang aja sekarang, gimana bisa batasin beredarnya di pabriknya di Bali, mau dibatasin ke Surabaya, ke Banyuwangi. Bagaimana umpamanya dari NTT itu bisa dibatasi pindah kemana dari Sulut. Uang ini dibatasin saja tadi itu di mana-mana bisa ditemui katanya Bang Ade itu. Gampang kita beli. Apalagi dilegalkan. Apa mau gede-gede anak-anak muda. Ya apalagi besar-besaran produksinya ya. Tentunya ingin dipasarkan lebih luas. Baik, kita akan membahas dengan Kak Jazulil tadi tentang kenapa sih undang-undang yang mendetail tentang alkohol ini tidak selesai-selesai gitu ya, digodok di DPR begitu. Apakah ini menunjukkan banyak tekanan? Kita akan bahas ya sesaat lagi.